Shalom, selamat pagi rekan-rekan. Apa kabarnya? Ya, bertemu lagi sama kita sini para pengurus dan pelayan Teruna di ibadah Minggu Persekutuan Teruna Eka. Sebelum itu, Kak Acel undang berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang mutu di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Bangsung masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali dan mengambil satu teduh terlebih dahulu. Rekan-rekan Teruna, marilah kita berdiri. Kita akan menghadap Tuhan sambil bernyanyian pembukaan dari Kita Bakti 20, Umat Tuhan Mari Datanglah. Tuhan mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelantarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umat, mari bawa persembahanmu dengan tulus hatimu. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami sekarang dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sekarang berkatilah ibadah ini agar berjalan dengan lancar, dengan menurut kehendak-Mu saja, Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Mari kita buka Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 119 bait 9 sampai 16. Bait yang bercetak keluar dibacakan oleh Kak Acel, dan bait yang bercetak ke dalam dibacakan oleh rekan-rekan Teruna sekalian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dalam hatiku aku menyimpang janji-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Mari kita responi Mazmur kita yang terambil dari Kita Bakti 63, Firman-Mu Tuhan.
jalanku. Haleluya, amin. Selamat pagi adik teruna, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman. Sebelum kita membaca firman, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kami di sini anak-Mu akan membaca firman Tuhan Yesus. Ya Tuhan memberkati pembacaan kami agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai yang keempat. Kadang diulangi. Ibrani 1 ayat 1 sampai yang keempat. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan masuk renungan. Mari kita saksikan renungan pada pagi hari ini. Adik-adik teruna yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan gambar berikut. Kita mulai dengan definisi mulut. Mulut mempunyai banyak fungsi, seperti untuk berbicara, merasakan makanan, menelan makanan, dan masih banyak lagi fungsi dari mulut. Tapi kita ambil salah satu dari fungsi mulut, yaitu alat untuk berbicara. Berbicara dapat disampaikan dalam berbagai konteks, dari yang baik maupun buruk. Dari konteks atau cara menyampaikan suatu pesan, mulut menjadi bagian penting, karena di mana suatu hal yang disampaikan melalui mulut dengan cara atau tutur kata yang baik akan memberikan arahan yang baik. Sebaliknya, jika disampaikan dengan tutur kata yang buruk akan menghasilkan arahan yang buruk, menyesatkan. Maka dari itu, mungkin tidak asing dengan pepatah mulutmu harimaumu, yang artinya setiap perkataan yang ingin kita lontarkan harus dipikirkan dengan baik dan benar. Harus menghasilkan suatu perkataan yang mendidik dan memotivasi. Adik-adik teruna, kita akan masuk ke dalam bacaan firman Tuhan pagi ini, yaitu Allah berbicara melalui berbagai perantaranya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar nenek moyang, yang dimana pada ayat pertama, pada bacaan Alkitab pada hari ini, Allah berbicara melalui berbagai cara, seperti melalui nenek moyang dan juga perantaran para nabi. Allah berbicara melalui nenek moyang, yang dimana pada zaman bangsa Israel, pada saat itu masih memandang pandangan seperti perkataan nenek moyang dulu. Bangsa Israel terkhusus di kota Ibrani, di mana orang-orang Ibrani yang kemungkinan sudah atau baru mau percaya sama Yesus, tapi masih memegang pemahaman yang dulu, yaitu perkataan nenek moyang, yang juga kepercayaan perkataan nenek moyang adalah keyahudian yang masih ada di dalam pemikiran pada orang-orang Ibrani. Sebenarnya harus menjadi Kristen seutuhnya yang percaya dengan perkataan Yesus Kristus. Maka dari itu,
Surat yang tertulis untuk orang Ibrani yang mengingatkan harus bisa menjadi Kristen seutuhnya yang meyakini perkataan Yesus. Adik-adik teruna, gambar yang ini adalah Allah berbicara melalui perantaran para nabi, yang dimana nabi-nabi pun menulis surat yang mempunyai maksud untuk menjadi Kristen yang benar. Kristen yang mempunyai pemahaman yang seutuhnya hanya dari Tuhan Yesus. Dan perlu diingat, nabi-nabi hanya sebagai alat Allah untuk menyampaikan anugerah Allah dan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan maksud Allah, namun tidak secara penuh. Hanya sebagian seperti Nabi Hosea menyampaikan sebagian, Nabi Mika menyampaikan sebagian, sehingga tidak secara penuh. Dikarenakan Nabi hanya manusia. Bisa dibilang hanya sebagai juru bicara Allah, hanya sebagai penyampai lidah. Teruna yang dikasihi Tuhan, gambar ini adalah gambar sosok malaikat, yang dimana Allah juga berbicara melalui malaikat untuk menyampaikan kabar baik pada umat manusia, yang pasti sesuai dengan pesan dan maksud Allah. Adik-adik teruna, gambar yang terakhir adalah Tuhan Yesus, yang dimana anak Allah menyampaikan pesan secara penuh. Kenapa bisa dikatakan secara penuh? Dikarenakan Tuhan Yesus menyampaikan didikan maupun pengajaran dari dia lahir atau hidup, mati, bahkan sampai bangkit naik ke surga. Sehingga seluruh hidupnya menjadi bagian dari penyampaian pesan secara penuh. Bukan hanya dengan mulut, sehingga menyampaikan misinya, yaitu menyelamatkan, juga memberikan anugerah yang luar biasa. Jadi, yang disampaikan Tuhan Yesus itu punya kuasa yang besar, sehingga tidak hanya mendengar, memahami, tapi juga mampu melakukan. Dengan adanya Tuhan Yesus, itu juga menyempurnakan keberadaan kita, sehingga orang yang dirubah dan dibaharui hidupnya oleh Tuhan. Jadi, pengajaran Tuhan Yesus memenuhi seluruh kehidupan kita semua. Teruna-teruni yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang mau kita resapi dan lakukan dari bacaan Alkitab pagi ini adalah Allah selalu berbicara berulang-ulang. Seperti ayat yang pertama, itu merupakan cara kasih Allah untuk keselamatan kita dengan melalui anaknya Yesus Kristus. Lalu, selanjutnya kita mau diproses oleh Yesus dengan pengajarannya, yang dimana iman Kristen harus mempunyai dasar yang kuat, agar adik teruna tidak dipengaruhi oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan kekristenan. Jadi, jangan hanya merasa dari lahir sudah Kristen, tapi tidak perlu dibaharui. Justru harus terus dibaharui, karena dalam Yesus Kristus yang membebaskan. Dan jangan hanya menjadi Kristen yang cuma merasa karena sudah dari lahir Kristen. Yang penting minggu ibadah di gereja, atau hari Minggu hanya beribadah streaming PT, sehingga tidak ada keinginan untuk memahami apa itu Kristen. Kristen yang benar harus mau dibaharui, dirubah cara berpikir, gaya hidup yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 218, Di Jalanku Ku Punya Sobat. Di jalanku ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang-terang, dialah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Untuk doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kiranya kami semua anak-anak-Mu bisa selalu percaya padamu, bisa selalu berserah padamu, bisa selalu mendengarkan segala ajaran-ajaran-Mu, bimbingan-Mu, agar kami tetap menjadi Kristen yang sejati Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang masih di luar sana Tuhan Yesus, dalam keadaan sakit maupun dalam berduka Tuhan. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan segala kesesakan-kesesakan dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan mau tuntun juga langkah kakinya Tuhan Yesus untuk ke arah yang lebih baik. Juga kami berdoa untuk negeri kami Tuhan Yesus, Indonesia yang sedang mengalami pandemi ini Tuhan. Juga Tuhan mau sembuhkan, pulihkan negeri kami Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan aktivitas seperti biasa Tuhan. Tuhan juga mau jaga, lindungi negara ini Tuhan Yesus dari segala perpecahan, dari segala kerusakan-kerusakan yang membuat negara kami ini menjadi hancur Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk GPB Getsemani Tuhan Yesus. Tuhan, gereja kami Tuhan mau berkati, Tuhan mau pakai terus gereja kami untuk bisa mewartakan segala firman-firman Tuhan Yesus. Juga untuk KMJ kami, Bapak Pendeta Jimmy Akhir Tuhan, dan serta keluarga, Tuhan juga mau sehatkan, Tuhan mau memberikan selalu berkat yang luar biasa, curahkan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat yang luar biasa atas beliau Tuhan Yesus, beserta dengan keluarga. Tuhan juga mau jaga kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan kami Tuhan Yesus, dalam mencari pekerjaan, dalam masa sekolah maupun kuliah Tuhan Yesus. Tuhan juga mau tuntun Tuhan, Tuhan mau sertai segala yang sudah dicita-citakan, segala yang diimpi-impikan Tuhan Yesus, agar berjalan dengan baik seturut dengan maksud-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pagi rekan-rekan. Rekan-rekan, aktivitas kita pada hari ini yaitu membuat puisi tentang profesi yang menurut kalian merupakan wujud malaikat. Nah, nanti aktivitasnya kalian print ya. Nah, kami segenap pengurus dan pelayan Teruna mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan-rekan Teruna yang merayakan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bernyanyi persembahan dari Kitab Bakti 87, Aku Bersyukur Padamu. Bait 1 dan 2. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tuhan Yesus, karya-Mu agung,
Rekan-rekan dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dalam setiap kegiatan teruna Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyaksikan ibadah, kita akan menyanyikan Kitab Bakti 89, Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan, bait yang pertama dan yang kedua. Dunia ini Tuhan, amin. Itu buat apa dengannya, amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk untuk mengambil satu duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.